Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Al-ayat. Pemirsa dimanapun Anda berada, salam budaya Nusantara. Ketemu kembali dengan Kilamun Putih. Pemirsa dimanapun Anda berada, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang telah dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan syahrun azim mubarakun. Syahrun azim mubarakun, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, yang penuh dengan barokah. Maka jangan mengkhawatirkan tentang rezeki yang akan didapatkan. Karena sesungguhnya rezeki sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan pernah ikut-ikutan mengatur, karena Allah sudah mengatur, dan semuanya sudah ada jatahnya. Dikejar bagaimanapun, kalau memang bukan jatahnya, maka tidak akan pernah didapatkan. Walaupun ibaratnya sudah di depan mulut kita, tetapi kalau itu bukan rezeki kita, maka tidak akan pernah sampai di mulut kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun seseorang itu ibaratnya terbelenggu oleh sesuatu, tetapi karena Allah sudah memberikan rezeki kepada orang itu, maka rezeki itu akan datang dari yang tidak disangka-sangka. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita. Ada seseorang yang kaya raya, namanya adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham yang ada di negara Irak ini merupakan orang yang kaya raya. Pada suatu ketika dia bermimpi seakan-akan dirinya itu mendengarkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tetapi karena ketika dia bermimpi itu, dia tidak pernah memikirkan hal itu, maka berlalulah. Oleh sebab itu, pada suatu ketika dia berburu ke hutan, karena kesukaannya adalah berburu. Dia orang kaya raya, budaknya banyak, hartanya banyak, emasnya banyak, bahkan kuda-kudanya sangat banyak.
Ketika dia berburu masuk ke hutan, tiba-tiba karena perutnya lapar, maka dibukalah sapu tangan yang berisi roti. Ketika dia lengah, ternyata roti itu diambil oleh seekor burung gagak. Kemudian roti itu dibawa terbang ke atas sehingga hinggap di pohon. Ibrahim bin Adham heran, kenapa roti saya diambil oleh gagak itu? Kemudian gagak itu diperhatikan, dia bertengger di sebuah dahan. Kemudian didatanginya gagak itu, lalu gagak itu terbang dan terbang sangat tinggi. Akhirnya dikejarlah oleh Ibrahim bin Adham sampai di mana gagak itu terbang. Setelah sampai di atas perbukitan, Ibrahim pun ikut sampai di atas perbukitan dengan mengejar naik kuda. Tiba-tiba gagak itu meluncur ke bawah, seakan-akan menunjukkan kepada Ibrahim bin Adham bahwa di sana ada seseorang yang tidur mengenadah, menghadap ke atas sambil tangannya terbelenggu. Dan Ibrahim melihat dari jauh bahwa gagak itu hinggap di dada seseorang yang terlentang, dan kemudian seakan-akan memberi makan kepada orang itu. Oleh sebab itu Ibrahim bin Adham kemudian turun ke bawah. Ternyata benar bahwa di sana ada seseorang yang tangannya terikat dan dia dalam keadaan kaki dan tangannya terikat sehingga tidak bisa berdaya kemana-mana. Akhirnya dilepaskanlah oleh Ibrahim bin Adham, dan lelaki itu kemudian ditanya, "Anda di sini sudah berapa lama?" "Wahai Tuan, aku sudah berada di sini dan tidur seperti ini itu selama 7 hari. Kemudian setiap hari ada gagak yang datang, kemudian memberi makan tepat di mulut saya. Kemudian dia juga mengucurkan air liurnya untuk memberi minum saya. Itu setiap hari selama 7 hari. Akhirnya Ibrahim bin Adham kemudian melepaskan orang itu. Kemudian ditanya lagi, "Mengapa Anda sampai di sini?" "Wahai Tuan, aku adalah seorang pedagang yang ketika itu aku lewat di atas bukit itu bersama dengan rombongan saya. Kemudian ada perampok datang, kemudian banyak di antara mereka barang-barangnya diambil. Kemudian mereka juga hendak membunuh. Saya pun kemudian diikat dan kemudian saya dilempar sampai jatuhlah di lembah ini." Akhirnya Ibrahim bin Adham membawa orang itu. Kemudian Ibrahim pulang. Setelah sampai di rumah, kemudian melepaskan seluruh harta yang dimilikinya, kemudian disodakohkan kepada fakir miskin. Kuda-kuda mereka diberikan kepada teman-temannya, dan rumah mereka diberikan
kepada istrinya, dan istrinya pun diminta untuk rela diceraikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Ibrahim bin Adham ini hanya membawa baju dan tongkat dan sebuah pikulan atau tongkat yang isinya adalah hanya ganti baju. Tidak membawa sedikit pun, secuil pun makanan, apalagi membawa uang sebagai perbekalan. Kemudian dia bertekad pergi menuju ke kota Mekah. Ternyata benar. Selama perjalanan menempuh dari Irak, berjalan kaki sampai ke kota Mekah, berapa ribu jaraknya, berapa ribu kilometer dilaluinya seorang diri. Dan ternyata dia tidak pernah kelaparan di dalam perjalanan. Karena setiap kali dia membutuhkan makanan, perutnya lapar, maka di depan sudah ada makanan. Ketika dia kehausan, maka tidak lama kemudian sudah ada air. Itu yang dialami oleh Ibrahim bin Adham. Benar-benar dia mengingat mimpinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Inna Allaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang telah dikehendakinya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itu bunyi dari surat At-Tolak ayat 3. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ibrahim bin Adham berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dia berbakti kepada Allah. Dan akhirnya lama-kelamaan dia diangkat derajatnya oleh Allah sebagai waliullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga cerita ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Kita jangan meributkan tentang rezeki yang telah dibagi-bagikan oleh Allah kepada manusia. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah ada takarannya, sudah ada wadahnya, dan akan diberikan kepada siapa dan berapapun jumlahnya. Itu merupakan pandum atau pemberian yang diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, manusia bangsa Jawa menyikapi hal ini dengan sebuah kata, nrimo ing pandum. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan berpuasa ini rasa keimanan kita dan rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin hari semakin tebal dan semakin bertambah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang menurut Allah pantas untuk diterima. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya